Jebret tim masih dari Champion League, ada sang raja si peraih 14 trofi ya alias Real Madrid yang semalam raih kemenangan tipis aja dari Braga. Itu mohon maaf tim asal Bandung apa gimana? Bukan dong, Oh no. bukan. Nes, kalau misalkan Braganya Bandung kan orang foto-foto makan es apa tuh? Es jadul tuh di Braga tuh. Enak Es tuh ada di jadul. daerah, hah? Iya, es jadul. Daerah Braga tuh kan es Iya. jadul di Braga sana foto-foto. Tapi sekarang Braga juga udah rame ya. Tapi kita ngomongin bagaimana Braga yang di Braga tuh Portugal. Ya? Portugal. Portugal kan? Braga Portugal yang kemarin sebenarnya cukup memberikan perlawanan buat Madrid, tapi memang pada akhirnya secara kualitas kalah dari seorang raja Eropa, tim raja Eropa Real Madrid yang lagi-lagi ada seorang Bellingham yang menjadi pencetak gol di sana. Walaupun sebenarnya pertanyaannya ini kok makin mengerucut kepada Bellingham ya. Dan kita lihat expected goals-nya juga nggak begitu banyak. Ini apa mainnya dia benar-benar sekarang benar-benar direct, jadi nggak ada permainan yang benar-benar ngalir atau apa yang berubah dari tahun ini menurut lo? Dari permainan kayaknya sekarang ngandalin Vinicius, Di game cutback, semalam. Bellingham. Iya, semalam dan juga beberapa pertandingan lainnya. Di game semalam dicoba Ancelotti hal baru pakai 4-2-2-2. Mungkin pengen nyimpan pemain untuk El Clasico. Bukan udah pernah juga 4-2-2-2. Pernah dong. Awal musim Awal-awal banget. ya kan? Iya, Udah awal pernah musim banget. Game sebelumnya kan pakai 4-4-2 diamond lagi kan. Nah, di game semalam pakai 4-2-2-2 walaupun menit babak kedua pakai 4-4-2 diamond lagi. Dicoba hal baru biar si Valverde sama si Bellingham ini sejajar. Cukup berhasil dalam artian ya bisa melepaskan tembakan walaupun tembakan-tembakannya kualitasnya emang masih biasa banget, dan setelah itu Braga kok nampak nyaman gitu main di kandang. Gua harap Madrid ini memberikan perlawanan yang lebih berdampak. Cuman loh ini kok Braga peringkat berapa? Peringkat 4 di Portugal, udah 2 kali kalah, 5 kali menang. Artinya bahwa Braga ini bukan yang bagus-bagus banget harusnya. Cuman menghadapi Madrid loh kok bisa ngelawan. Balik lagi cuman materi pemainnya kan emang beda. Madrid di atas Braga banget. Soalnya mereka bisa bikin gol. Cuman kalau secara permainan gue belum convincing Madrid sebagus itu ya. Apalagi semalam gitu dengan lawan yang harusnya mereka bisa kalahkan dengan mudah. Kok Madrid gitu, apa mungkin baiknya juga dia Rudiger sama si siapa tuh Nacho. Terus ya gue sih belum melihat Madrid ini permainan yang sangat meyakinkan di semalam. Ya mungkin bedanya adalah Madrid kayak kita tadi ngebahas bagaimana MU gitu ya. Chelsea secara permainan lebih direct dari counter, tapi di satu sisi mereka efektif gitu. Nah ini mungkin membedakan Madrid sama tim-tim yang tadi kita bahas ya, Chelsea, MU. Mereka punya pemain-pemain yang secara individual bisa efektif ketika berada di kotak penalti lawan, coach. Betul. Kalau dari soal permainan ya udah bertahun-tahun di bawah Ancelotti nggak banget, tapi ya they win the game gitu loh. Nah kemarin Bellingham nggak efektif, mereka kehilangan 2 poin. Sekarang cuma selisih 1 poin sama Barca. Jadi kalau dibilang Madrid is Madrid, kehilangan Benzema ngaruh banget. Kroos sama Modric sudah mulai menurun, dan dari sisi permainan ya biasa banget. Cuman kembali lagi MU sama Chelsea nggak punya Vinicius, bedanya itu, dan itu ngaruh banget. MU sama Chelsea nggak punya Bellingham. Kalau lu masih inget apa yang gue bilang di awal musim, pas transfer window, Bellingham harga berapa? 100 merem beli. Iya kan? Sayang Liverpool nggak mau. Akhirnya beli juga kan. Pas kehilangan Bellingham yang nggak mau ke Liverpool. Caicedo 100 juta. Sebenarnya bukan Bellingham nggak mau, cuman waktu itu kan nggak tahu kalau Fabinho sama Henderson akan cabut kan, dan akhirnya cabut, kelabakan Liverpool. Bellingham is very good player, cuman apakah untuk gue sih nggak fair banget kalau semua tergantung sama Bellingham karena dia sangat muda, dan di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ada penurunan dari permainan Madrid tanpa Benzema, hanya karena mereka menang-menang semua tertutupi lah ke cover ya. Ke cover. Tapi nanti kita akan lihat ke depan seperti apa, karena sekali lagi Bellingham juga pemain muda biasa yang akan mengalami penurunan dari sisi cetak gol. Ya tapi orang mungkin juga sedikit memaklumi ya dengan tidak ada Benzema. Orang bertanya-tanya nih mau gimana nih nasib Ancelotti dan juga Madrid. Mereka nggak jadi beli Mbappe, bahkan menghargai Josel, tapi mungkin gak ada yang nyangka seorang Bellingham bisa menjadi sebersinar ini. Dan bahkan 2 tahun lalu ketika orang juga mendiskreditkan Madrid, ternyata dia bisa menjadi juara Liga Champions kan dengan begitu perkasa. Masih ada Benzema, tapi sekarang menurut lu tahun ini dia bisa nggak tampil keluar dari keraguan banyak orang dengan ada Bellingham sekarang ini? Ya tentu kalau kita bahas juara di bulan Oktober masih terlalu early lah. Karena masih banyak banget yang bakal terjadi di apalagi nanti setelah jendela transfer musim dingin, masih banyak sekali yang bakal terjadi. Cuman sejauh ini yang gue khawatirkan dari Bellingham adalah dia dinilai dari dia bikin gol. Padahal dia midfielder.
nilailah dia sebagai midfielder, cara dia motong bola, cara dia memberikan counter attack, memberikan ngebantu lini pertahanan, lalu mendistribusikan bola ke depan, itu midfielder gitu. Kalau bikin gol itu hanya atribut yang bonus aja gitu. Bukan berarti saat Bellingham nggak bikin gol terus performanya turun, nggak juga gitu. Bahwa kadang-kadang dia bisa menjadi pembeda, dia bisa memecah kebuntuan, yes, it's a bonus dari Performa harga. Madrid yang turun, bukan Performa dia. Madrid jelas turun banget coach. Cuman jangan sampai, nah gue harapan justru dengan adanya Bellingham yang bagus, pemain-pemain lain kayak Tchouaméni, Valverde, Camavinga, lu step up juga. Lu udah punya pemain yang levelnya world class gitu. Di tim ini sekarang buat gue yang world class ya satu Vini, kedua Bellingham. Yang buat gue udah harusnya menjadi jaminan. Nah, pemain-pemain lain ya step up juga. Bukan berarti lu beli pemain nanti di bursa transfer PR lu selesai, mesti jauh akan selesai. Cuman masih buat gue adalah step up dulu pemain-pemain ini untuk ayo levelnya bareng-bareng naik gitu. Bukan berarti ada Bellingham berarti Madrid bakal juara Liga, Madrid bakal juara Liga Champion. Masih jauh dari akan itu. Cuman step up dari pemain-pemain lain gitu. Jangan lagi harapin sama Modric, jangan lagi harapin sama Kroos. Karena dua pemain ini mungkin tahun depan akan menjadi tahun terakhirnya. Jadi ya transisinya harus cepat-cepat dilakukan sih sama Madrid. Kalau menurut kalian Kepa layak dipermanenkan nggak? Akan menjadi kompetisi yang bagus nggak buat Courtois? Even Courtoisnya masih akan menjadi tempat utama, tapi dengan ada Kepa lebih tenang mereka kan ketika Courtois cedera, absen dan berikutnya. Ya gue bilang iya. Gila, Courtois. Karena untuk klub besar lebih bagus kalau mereka punya dua kiper yang bisa berkompetisi dan kayak Apa ini judulnya? Apa judulnya? Kepa layak dipermanenkan. Ja- jadi Kepa untuk gue layak lah, walaupun masih di bawah levelnya Courtois ya. Tapi cuman untuk super sub untuk membuat Courtois sedikit keringetan, oke lah Kepa. Tapi kalau untuk striker menurut kalian ini mereka akan beli nggak? Harus. Karena nggak ada tanda-tanda akan beli sepertinya. Ya nggak tahu juga Ya Ji. kan? Nggak Belum ada maksud gue. nggak ada yang Kecuali apakah memang Perez menunggu sampai Bentar, situasi winter ternyata ini. nggak jalan. Januari ini? Enggak. Nggak kan? Enggak. Atau menunggu sampai ketika Menunggu nggak Mbappe. berjalan. Ya kalau jelas Mbappe adalah proyek jangka panjang mereka itu kayak udah hampir Udah pasti udah gitu. fix beli Iya, Mbappe. makanya cuman nggak tahu nih target Madrid apa tahun ini. Kalau emang lu mau compete sama Barcelona, PR lu masih banyak. Barcelona kalau lagi fit semua lebih menyeramkan loh, di depannya, di tengahnya. Kalau lu pengen compete di Liga Champion ya tim-tim kayak City, tim-tim kayak nggak ya kalau Bayern dengan Tuchel gue justru pesimis. Ya tim-tim kayak City lah masih terlalu digdaya gitu. Nah, lu PR lu juga masih banyak banget dan Madrid yang lini depan harus apalagi sekarang mereka dipaksa bermain dengan dua striker narrow. Ini buat gua sedikit mengecilkan peran Vinicius yang nyaman sekali bermain lebar. Sekarang kan bermain dengan sangat hemat narrow Rodrigo sama Vinicius, di mana itu bukan dua peran asli mereka penyerang sayap. Nah, Joselu juga saat dimainkan sekarang bikin gol, cuman jawaban bukan dari pertanyaan Madrid. Itu yang buat gua Pasti enggak, udah Iya, terbukti makanya. enggak. Berarti harus nyari striker dong. Kalau Jose lu benar-benar bisa menggantikan Benzema, dia yang top skor bukan Bellingham. Iya benar. Ya kan dan gue setuju itu, makanya gue mau lihat pada saat Bellingham nggak cetak gol siapa yang cetak gol di situ. Dan back juga backnya Madrid udah. Backnya paling hancur sih menurut Backnya gue. paling Permasalahan hancur. sekarang adalah backnya sih menurut gue. Yes, kalau kiper, Courtois 31 tahun masih lumayan panjang lah. Nggak tahu nih setelah ACL cederanya bisa pulih lagi apa enggak. Dan si Kepa pun 29 tahun. Ya, mau dijual nggak sama Chelsea gitu? Mau dijual dengan harga yang Madrid pun bukan yang lagi kebanyakan duit gitu. Apalagi mau ada project Mbappe. Nah, dia masih punya kiper-kiper lain di cadangan, Lunin kalau nggak salah. Nah, itu hancur. Iya sih, cuman namanya Madrid pasti target utamanya adalah pemain-pemain yang punya Galacticos effect lah gitu, dan gua nggak ngerti apakah Kepa ada di level itu. Ya Courtois di belakang mencari back lagi, midfielder gua rasa nggak akan ada tambahan pemain lagi ya di kiper, back dan juga striker sih harusnya. Dan akhir pekan nanti Madrid akan ketemu rival sejatinya di El Clasico La Liga, menghadapi Barcelona, dan udah dipanaskan dengan isu-isu soal saling tuduh antara Laporta dan juga menuduh Madrid yang menjadi biang kerok di balik tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi melihat sekarang Barca juga yang masih belum kalah, tapi juga sekarang lawannya Madrid dan dia juga banyak pemain yang juga absen. Menurut lo gimana coach lihat Barca sekarang dengan berat kan? Nggak ada Lewandowski, nggak ada De Jong, nggak ada Pedri, itu Gavi ngaruh banget. kartu merah. Iya. Oh Gavi merah ya? Kartu merah kan Gavi? Gue lupa. Gavi kartu merah kalau nggak salah. Merah. Enggak deh setahu gue. Enggak, dia bukan Nggak ya? Gavi. Enggak. Bukan. Gavi harusnya bisa main, cuman nggak ngaruh juga kalau Gavi doang. Rafinya. Tapi Rafinya cedera juga. Koundé. Ya, Koundé jadi nggak gampang ketemu Madrid ya, murni karena itu. Kalau gue setuju kalau seandainya semua fit
Ya, Should be easy. should be easy. Dan rotasinya siapa yang akan lo harapkan ada di sana pemain-pemain menggantinya? Kan ada main-main muda Farmin. Fermin Lopez yang baru Fermin diperpanjang jangan kontrak. dimainin lah. Ini katro, ini bener-bener kayak Ricky Puig lari kiri kanan, pokoknya gerak dikit diuber. Udah kayak Fred lah, ayam tanpa kepala gitu. Apa namanya? Yamal gua harap main dari awal. Yamal bisa di depan. Lamine Yamal di awal sama Felix lah ya, sama Felix Felix sebagai pasti. striker, Felix winger, Ferran Torres sebagai Torres. striker. Ya sisanya back masih oke lah, Cancelo masih oke. Cancelo ada. Tengahnya nggak banyak pilihan, mau nggak mau Oriol Romeo lagi. Gundogan sama ya tadi paling Farmin main. Gundogan, ya Paling feeling main. gua Gavi akan dong. main. Kayak gak tahu ya. Apa? Apa? Gavi nggak main? Kayak Gavi, gua nggak yakin. Ya Gavi, atau Gavi. Gavi Gundogan sama Romeo kan masih kan? Ya Tapi- sebenarnya masih lumayan lah. Iya. Walaupun memang lumayannya Cuman lumayan kalau di Madrid atas dengan kertas. midfield seperti Ya, itu, gue sih menguntungkan Madrid ya, walaupun main di Iya. Camp Nou kalau nggak salah. Gue juga bilang tidak menguntungkan Barca lah. Iya. Iya. Tapi optimis. Enggak juga. Gue nggak optimis dengan tim yang sekarang ada. Kemarin kan gue nonton tuh lawan siapa itu, yang golnya Giu. Iya, Giu. I mean, aduh ini nggak banget lah. Atau harus bener-bener ngandelin skill individunya Lamine sama Joao Felix. Ya berarti Atau masalahnya Cancelo. Barca juga kompleks dong, sama aja kayak Madrid dong. Yes. Kalau Iya. dibilang mungkin Madrid tanpa Benzema Kalau berkurang. Barcelona di availability karena cedera ya. Karena Ji. cedera, Kalau- beda dong. Kalau Sama Madrid miskin pemainnya dong. emang nggak ada. sama miskin kan dia nggak bisa beli pemain yang diharapkan. Oh iya, kalau bisa. kalau fit semua Oh iya. aman sih Ji gitu. Ya kan tapi tim besar selalu punya kedalaman squad yang lo Nah, bilang kedalaman itu kan. squadnya emang nggak bagus. Nah iya, Ya, maksud gua karena permasalahannya nggak ada kedalaman duit squad kan. itu Iya, karena iya, finansial iya. itu kan. Dan mereka rely banget sama Lewandowski sih emang kelihatan. Walaupun Lewandowski juga di awal jelek menurut gue ya. Iya, cuman Iya, iya. Dibanding tahun lalu kan jauh ya kualitasnya. Tapi semenjak Felix sama Cancelo datang udah mulai nyaman lagi. lagi. Iya. Bebannya Lu kalau berkurang. lihat benchnya kemarin nggak ada yang gue kenal, Alonso doang. Muda semua, si Gio kan nggak ada yang tahu juga Iya, siapa itu barang, ngerti nggak? Siapa itu barang? Dan apa namanya? Ya Masuk tuh barang. mau nggak mau, tapi dengan sikon Barca let's say 2 tahun terakhir yang terseok nggak punya duit, toh mereka bisa datengin pemain berkelas semua. Mau itu loan, mau itu free transfer, mau apa, they still bisa datang. That's Barcelona. Dia punya nama. Daya tarik Dia namanya. punya daya tarik. Beda Felix, kalau sama menurut Harusnya- lo harusnya tahun gini. depan mau nggak dia lanjut dengan bayaran? Felix pengen banget main di Barcelona. dia Ji. mau banget. Ya Dia maksudnya pengen dengan tetap banget. bayaran segini berarti ya. Nah, nggak bisa. tahu, kalau soal bayaran, karena gini Ji, ada pemain-pemain yang emang punya niatnya footballing project karena emang target gue main di Barcelona. sama kayak Rafinha. Sama kayak Frankie De Jong juga, emang dia pengen di Barcelona. Dibayar Chelsea incer Chelsea dengan duit banyak, ditolak, ya pengen ke wajar sih Barcelona. nolak Iya, iya. Chelsea. Dan kalaupun Barcelona nanti menghadapi Madrid, ya paling dia bisa memanfaatkan half space antara Rudiger dan juga Nacho. Di situ Felix bisa ngasih trupas-trupas yang bagus kah untuk Felix biar bisa lari, karena Felix punya speed yang juga cukup bagus. Iya. Di Chelsea pun sebenarnya dia bagus loh menghadapi back Inggris yang lumayan Sisanya serem. bapuk. Sisanya bapuk. Nah, apakah nama-nama seperti Gundogan yang di Inggris pun juga cukup bagus. Di Barcelona gue belum lihat nih Gundogan selevel itu apakah bisa. Belum Harusnya selevel bisa itu. karena game-game seperti El Clasico ini adalah game-game yang kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Semua bisa Iya, bakal betul. kejadian. Bisa Unpredictable. Barcelona yang katanya jelek di set piece bisa menang lewat set piece di game-game seperti ini karena ada back Araujo bisa main nanti di Ada pekan Araujo nanti. main. Ya artinya bahwa back kayak begitu kan bisa mengejutkan lewat set piece. Bisa ugly win juga kan, akhirnya ugly win juga Barca. Iya. Udah lama juga Iya, sih ugly win beberapa terus. 2 3 4 match terakhir tuh ugly win. That's buat gue sih nggak penting sih. Nggak penting. Ya, dan nanti Apalagi ketemu dengan sikon seperti sekarang, Iya. ketemu Madrid, nggak penting. Bisa menang lawan Ya. Madrid dengan kondisi kayak Yang- begini, wah ini yang injek penting boost win, banget. iya. Wah iya. ya dan jangan heran juga kalau misalkan Barca yang dengan sekarang keadaan ini dia menangnya juga dengan kondisi justru dikurung dan juga counter-counter yang 1-2 yang mungkin direct banget ya, bukan Barca banget, tapi yang Iya. penting sekarang adalah Di pre-season mencari begitu kemenangan kan? ya. Di pre-season begitu kan? Iya makanya. Iya, makanya. Ya udah sih seperti apa nanti El Clasico masih akan kita bahas lagi di hari Jumat besok dan kita pindah nih sekarang. Kita pindah, kita masih punya satu topik terakhir tentang grup neraka. Hahaha. Yang akan kita bahas di next episode. Jangan kemana-mana, Jebretin.